Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai grup permutasi, mengenai definisi dan notasi siklus, mata kuliah dari grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 di kelas 4E. Yang pertama ada Aziza Rizky Mubarokah, kemudian ada Muhammad Surya Aditya, lalu ada Nurfaiza Hairani dan Zahra Agnia Dewi. Ya, baik, di sini ada grup permutasi. Untuk definisi dan notasinya sendiri, permutasi memiliki definisi suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang merupakan fungsi satu-satu dan onto, atau bisa juga disebut dengan fungsi bijektif. Sedangkan untuk definisi dari grup permutasinya sendiri merupakan suatu himpunan A yang merupakan suatu himpunan permutasi dari A yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Nah, meskipun grup permutasi dari setiap himpunan kosong A ini memiliki objek, kita akan fokus pada kasus di mana A-nya ini finite, atau A-nya ini berhingga. Selain itu, seperti biasa, untuk mengambil A menjadi sebuah himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N, untuk beberapa bilangan bulat positif N. Nah, dalam teori grup ini tidak seperti dalam kalkulus, di mana sebagian besar fungsinya didefinisikan pada himpunan tak terbatas dan diberikan oleh rumus. Nah, dalam aljabar, permutasi himpunan terbatas ini biasanya diberikan oleh daftar eksplisit dari setiap elemen, domain, dan nilai fungsional yang sesuai. Misalnya kita mendefinisikan permutasi A dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menentukan ini disebut sebagai permutasi 1 yang dipetakan kedua, ini permutasi 2 yang dipetakan ketiga, permutasi 3 yang dipetakan ke 1, dan permutasi 4 yang dipetakan ke 4. Mungkin bisa untuk mengekspresikan korespondensinya dengan menulis sebagai berikut. 1 yang dipetakan kedua, 2 yang dipetakan ketiga, 3 yang dipetakan ke 1, dan 4 dipetakan ke 4. Mungkin untuk ini cuma sebagai contoh, karena dari himpunan 1, 2, 3, 4 ini memiliki sebanyak 24 permutasi. Seperti kalau dalam pelajaran SMA untuk mencari permutasinya sendiri dengan rumus seperti ini. 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial, atau sama dengan 4 faktorial sendiri ini 4 dikali 3 kali. Nah, untuk himpunan 1, 2, 3, 4 ini memiliki sebanyak 24 permutasi. Karena 1 ini juga bisa dipetakan ke 1, 1 bisa dipetakan ke 3, 1 bisa dipetakan ke 4, dan begitu pun seterusnya. Lalu di sini AJ ini ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap J. Maksud dari J-nya ini adalah rumus. Jadi itu rumusnya seperti ini. 1 dipetakan ke J1, 1 dipetakan ke J2, dan seterusnya hingga hingga N yang dipetakan ke Jn. Jadi untuk yang ini juga sama, untuk permutasi set 1, 2, 3, 4, 5, 6 diberikan oleh permutasi 1 yang dipetakan ke 5, permutasi 2 yang dipetakan ke 3, permutasi 3 yang dipetakan ke 1, permutasi 4 yang dipetakan ke 6, permutasi 5 yang dipetakan ke 2, dan permutasi 6 yang dipetakan ke 4. Sama untuk 6 ini juga memiliki sebanyak. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin next. Untuk komposisi permutasi yang dinyatakan dalam notasi tersebut dilakukan dari kanan ke kiri dan dilanjut dari atas ke bawah, kemudian lagi dari atas ke bawah. Sebagai contohnya, di sini ada row 1 yang dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan ke 1, dan untuk gamanya 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 2, dan 5 yang dipetakan ke 3. Untuk penyelesaiannya, karena ini dilakukan dari kanan ke kiri dan dilanjut dari atas ke bawah. Jadi kita akan fokus dari kanan dulu, yang sebelah sini kanan. Jadi untuk 1 dipetakan ke 2, lalu 2 ini dipetakan lagi ke 4.
Jadi, 1 ini dipetakan ke 4 karena dari 1 ke 2, 2-nya dipetakan lagi ke 4. Lalu untuk 2, 2 dipetakan ke 4 dan 4-nya dipetakan lagi ke 2. Jadi 2 dipetakan ke 2. Lalu untuk 3, 3 dipetakan ke 3 dan 3 ini dipetakan lagi ke 1, jadi 3 dipetakan ke 1. Dan untuk 4, 4 dipetakan ke 5 dan 5-nya dipetakan lagi ke 3, maka 4 dipetakan ke 3. Lalu untuk 5-nya, 5 dipetakan ke 1 dan 1 dipetakan ke 5, maka 5 dipetakan ke 5. Di sebelah kanan kita memiliki 4 di bawah 1 karena gamma rho-nya 1 sama dengan gamma rho 1 sama dengan gamma rho 2 sama dengan 4. Gamma 2 sama dengan 4. Ya, tadi karena 1 dipetakan ke 2 dan 2-nya dipetakan lagi ke 4. Jadi, gamma rho mengirim 1 hingga 4, sisa baris bawah gamma rho diperoleh dengan cara yang sama. Di sini ada contoh 1 mengenai grup simetri S3. Misalkan S3 menyatakan himpunan dari semua fungsi 1, dari 1, 2, 3 ke dirinya sendiri. Dan S3 ini membentuk grup dengan 6 elemen terhadap operasi komposisi. Maka ke-6 elemen tersebut diantaranya epsilon sama dengan 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3. Ini disebut juga sebagai identitas. Lalu untuk alfanya 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Lalu untuk alfa kuadratnya sama dengan 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1, dan 3 dipetakan ke 2. Lalu untuk betanya 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2. Dan untuk alfa betanya sama dengan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, dan 3 dipetakan ke 3. Dan untuk alfa kuadrat betanya sama dengan 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, dan 3 dipetakan ke 1. Ingat bahwa beta alfa ini sama dengan 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, dan 3 dipetakan 1 karena kayak tadi 1 dipetakan ke 2 dan 2-nya dipetakan lagi ke 3. Lalu untuk 2, 2 dipetakan ke 3 dan 3 dipetakan lagi ke 2, dan 3 dipetakan ke 1 dan 1-nya dipetakan lagi ke 1. Karena beta alfa ini sama seperti A kuadrat beta, nilainya sama, tetapi tidak sama dengan kalau alfa dikali beta. Jadi S3 ini bukan abelian karena abelian ini merupakan grup yang komutatif. Jadi antara alfa beta dan beta alfa ini tidak komutatif. Begitu juga relasi beta alfa sama dengan alfa kuadrat beta ini dapat digunakan untuk menghitung S3. Yang mana seharusnya sesuai rumus ini, beta alfa ini harus sama seperti alfa beta karena sifat dari abelian ini komutatif. Mungkin selanjutnya dilanjut oleh Azizah, dipersilahkan. Boleh tolong dikebawahin lagi nggak, Ra? Di sini selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu grup simetri Sn. Di sini ada misalkan ini bukan min ya, maksudnya sama dengan misalkan A sama dengan 1, 2 hingga N. Himpunan semua permutasi A disebut grup simetri derajat N dan dilambangkan dengan Sn. Elemen dari Sn memiliki bentuk ini yang pada gambar di sini itu anggota dari si Sn. Nah, memiliki dari yaitu sifat asosiatif, identitas tetap pada epsilon yang tadi diterangin sama si Zara, yang memiliki 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 hingga n ke n. Nah, di sini habis identitas tetap pada epsilon yaitu ada sifatnya itu inverse. Nah, di sini sangat mudah untuk menghitung urutan Sn. Ada n apabila A1 setelah A1 telah ditentukan. Ada n-1 kemungkinan untuk A2. Nah, di sini sejak A adalah 1 ke 1, kita harus memiliki A1 tidak sama dengan A2. Karena dia itu memiliki sifatnya sendiri yang 1 ke 1, 2 ke 2 gitu. Nah, setelah memilih A2, ada tepat N-2 kemungkinan untuk A3 melanjutkan dengan cara ini. Kita lihat bahwa Sn memiliki N dikali N-1 hingga 3 dikali 2 dikali 1. N faktorial elemen. Kemudian di sini ada Sn itu adalah non-abelian ketika N lebih dari sama dengan 3. Di sini Sn tidak abelian karena fungsi komposisinya itu sendiri tidak abelian. Nah, grup simetri kaya akan subgrup.
grup S4 memiliki yang tadi rumusnya itu kan Sn sama dengan N faktorial. Nah, di sini kita dapat dari S4 itu bukan 30 ya, maksudnya 24 subgrup. Dan S5 memiliki lebih dari 100 subgrup. Kalau kita dihitung pakai rumus yang tadi Zahra bilangin yang ada faktorialnya itu, dia benar memiliki lebih dari 100 subgrup. Kemudian di sini ada contoh ketiga tentang simetri kuadrat. Sebagai contoh ketiga, kita mengaitkan setiap gerakan dalam D4 dengan permutasi lokasi masing-masing dari 4 sudut persegi. Misalnya, jika kita memberi label 4 posisi sudut seperti pada gambar di bawah ini, dan menjaga label ini tetap untuk referensi, kita dapat menggambarkan rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat dengan permutasi. Nah, D4 ini sebagaimana ditulis dalam S3 yang tadi Zahra jelaskan, kita dapat menulis anggota D4 ke dalam suatu permutasi. D4 sendiri itu memiliki anggotanya itu ada R0, terus ada apa ya kalau jelek, ini ada R270 derajat, terus nah, dari D4 sendiri itu mempunyai anggota R0, R90 derajat, R180 derajat, R270 derajat, kemudian horizontal, vertikal, dan D sama D aksen. Nah, semua anggota D4 ini bisa ditransformasikan menjadi grup dihidra. Di sini kan ada ini ya, persegi. Nggak bisa dihapus. Di sini ada, nah di sini tuh ada persegi. Kita dari yang anggota D4 ini, kita bisa pecah dari menjadi seperti ini. Di sini kan ada R0. Di sini ada R0, yaitu yang permutasinya dari 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan 4 ke 4. Kemudian R90 itu ada 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, dan 4 ke 3. Kemudian ada R180 itu ada dari 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, dan 4 ke 2. Di sini selanjutnya ada R270 derajat. 270 derajat itu berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, kemudian 4 ke 1. Dan yang H itu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3. Kemudian V yaitu memiliki 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 1. Dan diagonal memiliki 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 3, dan 4 ke 2. Kemudian yang dia D aksennya itu 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1, 4 ke 4. Jadi kayak dari sekian banyak ini kita ambil jadi yang si R270 ini. Yang tadi kita cari yang 270 itu yang memiliki 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1.
Sedangkan refleksi melintasi sumbu horizontal menghasilkan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, dan 4 ke 3. Kedua elemen ini menghasilkan seluruh kelompok, yaitu setiap elemen adalah kombinasi dari R dan theta S. Nah, jadi dari si D4 ini merupakan bagian dari S4. Karena 4 membentuk grup, maka dapat ditulis dengan D4 merupakan anggota dari S4. Kemudian saya kembalikan ke Zahra. Oke, terima kasih Aziza. Selanjutnya untuk Nur Faiza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya di sini pembahasan mengenai notasi siklus. Untuk notasi siklus ini adalah notasi yang biasanya itu digunakan untuk menentukan permutasi. Ini disebut notasi siklus. Notasi siklus ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika Prancis bernama Cauchy di tahun 1815. Notasi siklus ini memiliki keunggulan teoritis bahwa sifat-sifat tertentu dari permutasi itu dapat ditemukan dengan mudah ketika notasi siklus ini digunakan. Nah, sebagai ilustrasi untuk notasi siklusnya, di sini ada sebuah permutasi alfa, di mana permutasi alfa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu ada 2, 1, 4, 6, 5, 3. Boleh agak di-scroll lagi. Nah, untuk siklus dari permutasi yang ada di atas itu, di sini bisa kita lihat bahwa di sini 1 itu kedua, lalu ada 2 itu ke 1. Di sini kita bikin siklusnya. 1 ke 2, 2 balik lagi ke 1, 1 akan balik lagi ke 2. Lalu di sini 3 ke 4, lalu di sini ada 4 ke 6, di sini 6-nya itu ke 3. Jadi kembali lagi. Untuk 5 sendiri, dia bersiklus ke dirinya sendiri. Jadi diagramnya seperti ini aja. Nah, meskipun penggunaan diagram seperti tadi itu cukup memuaskan ya, tapi penggunaan diagram seperti di atas tadi itu tidak praktis. Sebagai gantinya, cukup menulis sebagai seperti ini nih. Alfa sama dengan dalam kurung 1,2, ini untuk siklus yang pertama, lalu ada dalam kurung 3,4,6, siklus yang kedua, lalu ada 5. 5 ini tadi ke dirinya sendiri, jadi cukup ditulis dengan 5 aja, atau biasanya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Untuk selanjutnya di sini ada contoh kedua, ada permutasi beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 5, 3, 1, 6, 2, 4. Nah, untuk notasi siklus beta ini dapat dituliskan dengan 2, 3, 1, 5, untuk siklus yang pertama, lalu ada 6,4. Di sini ya, 2, di bawahnya ada 3, lalu 3 di sini, bawahnya itu 1. 1 itu 5, 5 kembali lagi ke 2. Atau mau ditulis dari yang pertama juga boleh, 1, 5, lalu dari 5 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 1. Ini akan kembali lagi. Untuk sini juga ada 4 ke 6, 6 ke 4. Untuk penulisannya tidak ada aturan sih, ini bisa seperti ini atau yang seperti ini, karena ini siklus, jadi karena dia berputar sama aja. Nah, karena keduanya jelas menentukan fungsi B. Nah, untuk ekspresi bentuk yang seperti ini, A1, A2, AM, yang 2, 3, 1, 5, 6, 4, karena bentuknya seperti ini, maka ini disebut siklus dengan panjang M atau M siklus. Selanjutnya di sini perkalian siklus ini dapat diperkenalkan dengan memikirkan sebuah siklus sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklus. Dengan demikian, siklus 4,6 itu dianggap mewakili permutasi yang ada di bawah sini. Boleh di-scroll. Nah, ini untuk permutasi yang dimaksud, di mana 4 dan 6-nya itu sebagai perwakilan dari permutasi B. Oh, itu yang di atas ya. Selanjutnya, kita perhatikan contoh berikut. Di sini kita punya S8. Misalkan untuk alfanya itu ada
di sini nggak ada 5 ya. Jadi alfa sama dengan 13, tutup kurung 27, tutup kurung 456, tutup kurung 8, dan betanya adalah 1237 dalam kurung 468 kurung 5. Nah, di sini bila domainnya itu terdiri dari bilangan bulat 1 digit, biasanya koma di antara digit itu dihilangkan. Jadi bisa nggak usah ditulis 1,3, bisa ditulis 13 aja. Nah, sekarang kita punya, tadi sudah punya alfa dan betanya. Apakah bentuk dari siklus AB? Jadi alfa dikalikan dengan beta. Nah, ini tinggal ditulis aja tadi yang alfanya berapa, yang betanya berapa. Tetapi biasanya untuk menyatakan permutasi itu diinginkannya dalam bentuk siklus terputus-putus. Maksudnya itu siklusnya ini tidak memiliki nomor yang sama. Kalau di sini kan ada yang sama ya. Di sini ada 1, di sini juga ada 1, di sini ada 3, di sini juga ada 3. Nah, harusnya itu ditulisnya itu dalam bentuk yang terputus-putus. Jadi tidak ada pengulangan nomor yang sama. Nah, di sini dengan mengingat bahwa fungsi komposisi itu dilakukan dari kanan ke kiri, dan bahwa setiap siklus yang tidak mengandung simbol memperbaiki simbol, kami mengganti 5 itu perbaikan 1, 6, 4, 8 perbaikan 1, 1, 2, 3, 7 mengirim 1 ke 2, 8 perbaikan 2, 4, 5, 6 perbaikan 2, 27 mengirim 2 ke 7, dan 13 perbaikan 7. Nah, ini untuk mendapatkan seperti ini bisa ditulis dalam bentuk array, maksudnya itu dalam bentuk yang seperti matriks, lalu dilakukan komposisi seperti yang tadi Zahra jelaskan juga. Nanti bisa terlihat secara langsung di situ. Jadi efek bersih dari AB ini adalah dengan mengirim 1 ke 7. Jadi kita punya AB itu 5 dalam kurung 17. Sekarang bisa diulangi semua prosesnya dimulai dengan 7. Maksudnya dimulai dengan 7 itu dimulai dari kanan ke kiri gitu ya. Atau bisa dibilang dari belakang, dari yang betanya dulu, baru ke bagian yang alfa. Itu nanti tinggal dikomposisikan seperti yang sudah Zahra jelaskan. Nanti AB ini akan menghasilkan 1732, tutup kurung, dalam kurung 48, tutup kurung, dalam kurung 56. Nah, untuk hal yang harus diingat ketika mengalihkan siklus ini atau mengkomposisikan siklus ini adalah untuk terus bergerak dari satu siklus ke siklus berikutnya, atau dari kanan ke kiri. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Faiza. Selanjutnya akan lanjut oleh Surya, padanya dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini untuk lebih memahami bagaimana cara beralih dari satu notasi ke notasi lainnya dan bagaimana mengalihkan permutasi atau komposisi permutasi. Di sini saya akan menjelaskan dengan melakukan satu contoh lagi. Nah, di sini dari notasi himpunan untuk alfa dan beta berturut-turut adalah 1 memetakan kedua, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan ke 3, 4 memetakan ke 5, dan 5 memetakan ke 4 itu alfanya, dan betanya yaitu 1 memetakan ke 5, 2 memetakan ke 4, 3 memetakan ke 1, 4 memetakan ke 2, dan 5 memetakan ke 3. Nah, maka dari rotasi siklus di atas yang alfa, yang sebelah kiri ini, yang ini alfa, dan yang ini beta. Nah, di sini kenapa bisa dapat 1 dan 2? Karena di sini satunya memetakan kedua, lalu untuk duanya balik lagi ke 1, jadi ditulisnya 1 dan 2. Kemudian untuk 3-nya memetakan ke dirinya sendiri, maka hanya ditulis 3, dan 4, 5 ini karena 4 memetakan ke 5, dan 5 memetakan lagi ke 4 atau bergantian. Kemudian yang B juga sama, 1 ke 5, kemudian untuk 5 ke 3, lalu 3 balik lagi ke 1, maka ditulis 1, 5, 3. Kemudian untuk sisanya yaitu 2 memetakan ke 4, dan 4 kembali lagi ke 2, maka ditulis 2. Dan didapat AB-nya ini masih dalam bentuk yang belum optimal atau belum simple. Jadi masih ditulis unsur A-nya dan unsur betanya. Nah, untuk menempatkan AB dalam bentuk siklus terputus-putus atau hanya satu unsur, artinya setiap unsur tidak memiliki angka yang sama,
Maka kita perhatikan dulu dari angka paling belakangnya yaitu 24. Untuk 24 sendiri seperti cara yang tadi ya, komposisi itu dimulai dari betanya lalu ke alfanya. Kembali lagi ke beta ke alfanya lagi. Nah, di sini karena 2 ke 4, nah di sini 2 memetakan ke 4, lalu kita cari 4-nya memetakan ke 5. Maaf, ini dimulai dari 153 terlebih dahulu. Di sini untuk satunya memetakan ke 5, lalu 5-nya memetakan ke 4. Nah, di sini terjadi dilihat dari unsur ke 4 ke 5 ini, 5-nya memetakan ke 4 dan 3 12, keduanya memperbaiki 4. Jadi AB mengirim 1 ke 4. Atau bisa lebih simpel atau mungkin susah dipahami. Bisa coba lagi. Nah, udah aja. Jadi kan AB itu AB sama dengan 1, 2, kemudian 3, lalu 4, 5, dan 153. Agak susah ya. Oh, lihat dari sini aja deh. Karena di sini kita lihat dari belakangnya dulu, 2 ke 4, 2 memetakan ke 4. Lalu dari 4 memetakan ke 5. 4. Lalu memetakan ke 5. Kemudian kan habis ya. Nah, kita lihat yang di sini. Ternyata 5-nya itu memetakan ke 3. Jadi bisa ditulis 2 memetakan ke 5, lalu 5 memetakan ke 3, atau tulis 2, 5, 3. Lalu di sini kan 3 memetakan kembali ke 1 ya. Nah, untuk 1 sendiri memetakan ke 2. Nah, jadi atau balik lagi ke ininya, keduanya, maka ini habis ya. 2, 5, 3, karena di sini 3 ke 1, lalu satunya ke 2. Nah, di sini sedangkan 3-nya ke 2, jadi habis. Kemudian sisa 1 dan 4. Nah, jadi bentuk AB-nya itu 2, 5, 3, dan 1, 4. Boleh di next lah. Nah, jika dijabarin menjadi seperti ini, lalu komentar terakhir tentang notasi siklus, yaitu matematikawan memilih untuk tidak menulis siklus yang hanya memiliki satu entry. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan konvensi ini, permutasi alfa di atas dapat ditulis 1, 2, dan 4, 5. Demikian pula untuk alfa yang ini 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 1, 5 ke 5 dapat ditulis A-nya yaitu 1, 3, 4, dan 2-nya karena memetakan ke dirinya sendiri maka tidak ditulis, dan 5-nya juga sama, maka A-nya
permutasinya hanya 1, 3, 4. Kemudian untuk elemen identitas terdiri hanya dari siklus dengan 1 entry, jadi kami tidak dapat menghilangkan semua ini. Dalam kasus seseorang biasanya menulis hanya 1 siklus. Ini kan untuk elemen identitas sendiri kan memetakan salah satu unsur, memetakan ke dirinya sendiri ya. Jadi untuk di sini penulisannya tidak perlu semuanya, artinya karena di sini 1 ke 1 jadi dalam kurung 1, 2 ke 2 kan itu terlalu tidak efisien ya. Maka di sini lebih disederhanakan jadi hanya salah satu penulisannya, atau bisa juga ditulis dengan epsilon saja. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Surya. Mungkin cukup pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.